channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Edna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Balas Dendam Berujung Kematian. Ini ada satu kisah dari narasumber yang nama dan tempat semua sudah disamarkan. Sebut saja nama narasumbernya adalah Gareng, dan juga sahabat karibnya itu adalah Gendon. Mereka dari kecil memang satu lingkup, satu kampung yang keseharian sebagai anak muda yang waktu itu masih berusia kurang lebih 18 tahun. Dan jiwa-jiwa mudanya si Gareng dan Gendon ini pemberani. Saat menikmati masa mudanya yang namanya suatu perkampungan menghadapi suatu persoalan tentang orang tua, pasti amarahnya tidak terkontrol. Masalah itu muncul dari perilaku Pak Hendro, juragan atau majikan orang tua si Gendon. Awal ceritanya itu karena rasa sakit hati Gendon dan ingin membalas kelakuan Pak Hendro terhadap orang tuanya. Karena Gendon sudah terlalu sering menyaksikan orang tuanya selalu direndahkan oleh Pak Hendro. Bahkan bukan hanya saat satu lawan satu, tapi orang tua Gendon itu dicaci maki di halayak umum. Itulah yang membuat Gendon sakit hati, karena tidak terima orang tuanya diperlakukan dan dipermalukan di tempat umum. Dan itu kejadiannya bukan sekali atau dua kali, tapi kejadian seperti itu hampir setiap hari. Gendon waktu itu menceritakan kejadian itu kepada Gareng. Pokoknya suatu saat, apa yang sudah dilakukan Pak Hendro akan saya balas. Apapun itu caranya, mesti harus nyawa yang melayang, ujar Gendon kepada Gareng. Gareng yang mendengar keluh kesah dari Gendon hanya menghela nafas. Gendon yang bekerja sebagai buruh tani ataupun buruh angkut barang yang intinya sebagai seorang buruh untuk membantu perekonomian keluarganya. Dari situlah mulai muncul dalam hati dan pikiran Gendon. Gendon juga merasakan bagaimana rasa sakit hati yang dialami oleh orang tuanya akibat dari perbuatan Pak Hendro. Mungkin orang tuanya sudah terbiasa dengan perilaku yang dilakukan oleh Pak Hendro, tapi Gendon sebagai anak tidak menerimanya. Sampai Gendon punya niat ingin membunuh Pak Hendro. Seandainya Gareng tidak menenangkan, mungkin kejadian tersebut sudah terjadi, karena Gendon sudah tidak berpikir panjang lagi apa yang akan dilakukan terhadap orang yang sudah merendahkan orang tuanya. Gendon bukan hanya sekedar ingin membalas apa yang dilakukan terhadap orang tuanya, tapi Gendon juga ingin menghabisi Pak Hendro. Gendon pun menerima peringatan atau semacam saran dari Gareng, tapi ternyata Gendon mempunyai inisiatif lain. Kalau saya tidak bisa membunuh Pak Hendro, mungkin saya akan melakukan dengan cara yang lain. Kamu menasehati saya, tapi saya merasakan sakit hati. Jadi dengan cara apapun akan saya lakukan, walaupun harus nyawa yang melayang. Demi harga diri orang tua saya, akan saya lakukan apapun itu. Benar atau tidaknya saya tidak peduli. Mungkin ini adalah yang terbaik untuk harga diri orang tuaku, ujar Gendon dengan menggebu-gebu. Dengan kalimat yang disampaikan kepada Gareng yang seakan-akan sudah buta hati dan pikiran.
Tanpa sepengetahuan Gareng, Gendon kembali melanjutkan caranya. Dia ternyata mendatangi ke salah satu dukun, meminta bantuan agar Pak Hendro merasakan apa yang dialami oleh orang tuanya. Tapi waktu itu Gendon harus melakukan ritual, karena pertaruhan yang harus dilakukan yaitu nyawanya sendiri. Kalau keinginan kamu ingin terwujud terhadap tujuan kamu, saya menyarankan kepada kamu, melakukanlah ritual sendiri, dan ritualnya pun dilakukan selama kurang lebih 1 minggu, ujar sang dukun. Sebelum melakukan ritual, Gendon pun harus menyiapkan segala sesaji, seperti kembang 7 rupa dan sebagainya. Gareng yang akhirnya tahu perilaku Gendon yang datang ke dukun dan harus melakukan ritual. Gareng pun lalu menasehati si Gendon. Don, kamu sadar apa yang kamu lakukan itu salah. Itu jalan yang sesat, Don, ujar si Gareng. Gendon yang mendengar nasihat dari Gareng justru membantahnya. Sudahlah, kalau kamu memang tidak mau membantu saya, biar saya yang menanggung sendiri akibatnya. Karena saya jujur dalam hati dan pikiran saya, sampai saat ini saya cuma ingin membalas dendam terhadap apa yang sudah dilakukan Pak Hendro terhadap orang tuaku, ujar Gendon setengah membantah. Pada saat Gendon akan melakukan ritual, Gendon berpamitan kepada Gareng. Gareng, saya minta tolong sama kamu, tolong jaga orang tuaku selama aku melakukan ritual di tempat khusus. Pokoknya saya titip orang tuaku. Ini urusanku dengan dukun itu. Biarkan aku yang melakukan ritual itu. Tolong kamu jaga orang tuaku saja ya. Itu adalah kata terakhir Gendon sebelum melakukan ritual selama 1 minggu lebih. Semenjak saat itu Gendon tidak terlihat batang hidungnya. Sampai kurang lebih 9 hari ini Gendon baru pulang dan langsung menemui orang tuanya. Dan setelah itu Gendon menemui Gareng. Bagaimana, Reng? Orang tuaku aman kan? Tanya si Gendon. Tenang, kalau sama saya pasti aman, jawab Gareng. Bagaimana dengan Pak Hendro? Perlakuan terhadap orang tua saya sudah berubah apa belum? Tanya Gendon. Gareng yang mendapat pertanyaan tersebut bingung karena tidak tahu pasti orang tuanya Gendon kalau bekerja di mana, dan juga Gareng tidak mengikuti setiap kali orang tuanya Gendon pergi. Saya kurang tahu, Don. Saya juga punya pekerjaan lain untuk kebutuhan makan dan kebutuhan apapun itu. Aku sebagai teman kamu yang sudah diberikan amanah, ya saya menjalankan apa yang kamu inginkan. Tapi mohon maaf, sekali lagi saya tidak tahu apa yang terjadi dengan orang tuamu dan juga dengan Pak Hendro, jawab si Gareng. Setelah Gendon mendengar jawaban dari Gareng karena semakin penasaran dengan ritual yang sudah dilakukan. 1 hari setelah pulang dari ritualnya, Gendon menyiapkan segala keperluan untuk melakukan ritualnya kembali. Orang tuanya melihat langsung ke tempat yang sudah disiapkan oleh Gendon. Entah apa yang dibungkus Gendon di dalam kain yang berwarna putih. Kita lihat saja nanti apa yang akan mereka rasakan, ujar Gendon dengan tawanya. Setelah 1 minggu, apa yang diinginkan Gendon ternyata terwujud. Mulai dari dampak usaha yang dilakukan Pak Hendro, mulai ada yang surut. Dan juga masalah dari lingkup keluarganya sudah mulai ada masalah. Dari istri yang cekcok dengan anak-anaknya yang cekcok dengan orang tuanya. Jadi Gendon memantau bagaimana perkembangan ritualnya. Ternyata keluarga Pak Hendro mulai ada masalah. Mobil terjual, aset-aset yang berharga mulai terjual. Dalam kurun waktu 1 bulan, Gendon membuat Pak Hendro hancur berantakan. Kamu lihat sendiri kan, anak sama orang tua itu seperti tanah yang berguguran, ujar Gendon kepada Gareng. Cara kamu menghancurkan dan juga untuk melunturkan semua kekayaan yang dimiliki Pak Hendro sangat kejam, Don, ujar Gareng. Itu urusan saya, yang penting tujuanku sudah terwujud. Hahaha, keluarganya hancur, kekayaannya habis, apa yang mereka miliki sudah sirna.
Aku lebih senang orang tuaku duduk di rumah daripada harus bekerja di tempat yang seperti neraka. Secara kebutuhan ekonomi, saya memang orang miskin, tapi soal harga diri, saya masih menjunjung tinggi, kata Gendon dengan tawanya, karena ia merasa keinginan untuk menghancurkan Pak Hendro sudah terwujud. Di sini Gareng yang menasehati Gendon, tapi sama sekali tidak didengar oleh Gendon. Karena Gendon tertutup mata hatinya dan dendamnya Gendon ini sudah sampai ke ubun-ubun. Karena dalam bentuk nasihat apapun yang disampaikan sudah tidak diterima oleh Gendon. Mungkin itulah kalau orang yang sudah sakit hati, jadi tidak berpikir panjang lagi. Siapapun yang sudah melukai pasti akan habis. Satu bungkus kain yang berisi tanah yang dikasih oleh sang dukun pada saat Gendon melakukan ritual, disebar di halaman depan rumahnya Pak Hendro. Siapapun yang melintasi itu akan terkena dampaknya, seperti yang dirasakan Pak Hendro dan keluarganya. Satu persatu permasalahan muncul dengan sendirinya. Sangat luar biasa hasilnya. Sebenarnya Gendon ingin Pak Hendro mengalami sakit yang susah diobati, tapi di luar dugaan semua hartanya itu lebih dulu habis setelah habis baru sakit. Namun Gendon melakukan ritual itu yang ternyata bertaruh kepada nyawanya sendiri. Karena itu adalah saran dari dukun agar apa yang diinginkan bisa tercapai. Tapi itu semua di luar kemampuan dari sang dukun. Makanya dukun ini hanya memberikan cara-caranya, dan Gendonlah yang melakukan sendiri. Dengan giginya ingin membalas dendam, Gendon mampu melewati ritual-ritualnya. Dari pengalamannya dia ritual diceritakan semua kepada Gareng, yang tujuan utamanya tidak lepas dari hartanya Pak Hendro agar habis, sakit yang berkelanjutan dan meninggal dunia. 1 bulan semenjak Gendon menyebarkan tanah di halaman rumahnya Pak Hendro, hartanya Pak Hendro sudah terlihat surut. Memang dari kesaksian Gareng, desas-desus kabar kalau harta bendanya Pak Hendro sudah ada yang terjual, dari mobil dan juga tanah, dan hampir setiap hari masalah itu muncul di kehidupan keluarganya Pak Hendro. Keluarganya mulai merasakan sakit yang diobati lewat dokter tidak kunjung membaik. Didiagnosa dokter pun tidak ada gejala apapun yang menyebabkan keluarganya Pak Hendro sakit-sakitan. Salah satu tetangganya mengatakan ada sesuatu yang tidak wajar yang dialami Pak Hendro dan keluarganya. Gareng yang mengetahui kabar tentang orang yang membantu Pak Hendro, namun Gareng tidak menceritakan kepada Gendon karena takut Gendon akan semakin gila dan Gendon akan menyerang orang yang membantu Pak Hendro. Walaupun begitu, Gareng tetap memantau apa yang terjadi di keluarganya Pak Hendro. Kurang lebih 1 minggu semenjak keluarganya Pak Hendro sakit, ada beberapa rombongan santri yang datang ke rumahnya. Satu rombongan yang menggunakan motor, mungkin kisarannya sekitar 10-15 orang. Mereka datang setiap hari setiap malam sehabis sholat maghrib dan pulangnya sampai jam 10-11 malam. Setelah 1 minggu rombongan datang ke tempat Pak Hendro, ternyata berdampak kepada Gendon. Gendon mulai merasakan bagaimana dirinya seperti pontang-panting dan merasakan perut yang sakit secara tiba-tiba, mual secara tiba-tiba, pusing secara tiba-tiba, yang membuat Gendon sering jatuh pingsan. Apa yang dialami Gendon ini di luar nalar. Gareng yang melihat keadaan Gendon sangat kebingungan. "Kenapa kamu sering seperti ini, Don?" tanya Gareng kepada Gendon. "Saya juga tidak tahu kenapa saya begini," jawab Gendon.
Gareng tidak tahu sama sekali apa yang dialami Gendon, karena Gendon sering tiba-tiba mual, tiba-tiba pusing, dan satu hari yang disaksikan Gareng, Gendon pingsan bisa mencapai 7 kali. Sebelum mengalami hal-hal yang lebih parah lagi, yang hari pertama Gendon mengalami pingsan, hari keduanya Gendon sudah tidak bisa lagi melakukan aktivitas seperti biasanya. Karena setiap kali Gendon bangun ingin melakukan aktivitas, secara tiba-tiba perutnya terasa mual, kepalanya pusing, dan juga berakhir pingsan. Gendon hanya diingatkan sama orang tuanya dan juga si Gareng agar Gendon tidak kemana-mana dulu, di rumah saja beristirahat. Namun keras kepalanya Gendon tetap gigih ingin bangun, ingin keluar rumah untuk melihat keadaan Pak Hendro. Namun karena keadaan Gendon yang sudah sangat memprihatinkan, akhirnya Gendon menanyakan kepada Gareng apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dialami Pak Hendro. Seperti yang kamu tahu saja, sekarang masih sakit-sakitan, dan dengar-dengar katanya Pak Hendro dan juga keluarganya ada yang sedang dirawat di rumah sakit. Tapi Pak Hendro sendiri ada di rumah karena didiagnosa dokter itu tidak ada apa-apa. Karena seperti yang kamu rasakan saat ini, yang tiba-tiba mual, tiba-tiba pusing, secara tiba-tiba mendadak pingsan, sama seperti yang kamu rasakan saat ini, ujar Gareng menjelaskan. Gendon yang mendengar ucapan dari si Gareng merasa tersinggung. Maksud kamu apa, Reng? Kamu jangan samakan aku sama dia, jawab Gendon. 3 hari yang dialami Gendon yang tidak bisa apa-apa, hanya terbaring di ranjang yang tanpa alas kasur. Karena kondisi perekonomiannya yang kurang, sehingga tidur dengan alas seadanya. Di 4 harinya kejadian yang benar-benar tidak bisa diterima orang tuanya, karena melihat kondisi anaknya yang sudah tidak mau lagi yang namanya makan. Karena setiap kali orang tuanya mencoba memasukkan makanan dan minuman ke mulutnya, tidak ada satupun yang bisa masuk. Setiap kali masuk akan dimuntahkan kembali dengan diikuti darah yang keluar dari mulutnya, dan itu pun berkali-kali, yang membuat orang tua Gendon bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan anaknya. Dengan kejadian seperti itu, orang tuanya menanyakan kepada Gareng sebagai teman akrabnya, sebenarnya yang dialami Gendon itu apa sih, Reng? Kenapa sakitnya tidak kunjung sembuh? Tanya orang tua Gendon. Saya kurang tahu, Pak. Saya juga tidak tahu kejadiannya seperti ini, jawab Gareng. Saya tidak percaya, Reng. Kamu pasti tahu kan? Tanya orang tua Gendon lagi. Karena desakan dari orang tuanya Gendon yang terus-menerus mendesak apa yang sedang dialami oleh anaknya, akhirnya Gareng menceritakan semuanya, dari awal sampai terjadinya Gendon yang sekarang sakit-sakitan. Dari ceritanya Gareng, orang tuanya Gendon mulai paham. Jadi beginilah akibat yang dilakukan Gendon terhadap majikan orang tuanya. Sekarang Gendon mengalami sakit-sakitan. Lalu kemudian besoknya orang tuanya Gendon pun mendatangi rumahnya Pak Hendro untuk meminta maaf karena perbuatan Gendon. Sekarang Gendon seperti orang yang sedang sakaratul maut. Orang tuanya Gendon pergi ke kediamannya Pak Hendro ditemani Gareng. Sesampainya di halaman rumah Pak Hendro yang melihat kedatangan orang tuanya Gendon seketika diusir dari rumahnya. Keluar kalian, ucap Pak Hendro dengan lantangnya, yang membuat anaknya Pak Hendro yang ada di rumah ikut keluar. Ada perlu apa sampean kesini? Orang tuanya Gendon memohon maaf kepada Pak Hendro karena kelakuan dari anaknya. Orang tuanya Gendon meminta agar apa yang sedang dialami anaknya itu bisa diringankan. Pak Hendro, mohon maaf, apa yang sudah anakku perbuat terhadap Pak Hendro
tolong dimaafkan. Sementara di sampingnya Pak Hendro ada anak yang tidak mau menerima permintaan maaf atas apa yang dilakukan oleh Gendon terhadap Pak Hendro dan juga seluruh keluarganya. Tapi inilah hasilnya saat Pak Hendro mendatangkan rombongan santri yang kurang lebih 1 minggu. Semua sudah terkuak siapa yang sudah membuat hidupnya Pak Hendro dan keluarganya berantakan. Jadi semua perilaku Gendon terhadap keluarga Pak Hendro sudah diketahui. Dan saat kedatangan orang tua Gendon, Pak Hendro pun sadar. Saya terima permintaan maaf anak kamu, karena saya pun mengakui saya salah. Saya sudah melakukan kesalahan terhadap Bapak, yang membuat anak Bapak berperilaku seperti itu terhadap saya, dan juga keluarga saya. Saya minta maaf, karena sudah memperlakukan Bapak di tempat umum, dan sudah seringkali membuat Bapak malu, ujar Pak Hendro. Tapi bapaknya Gendon waktu itu menjawab hal yang tidak diperkirakan. Tidak apa-apa, lagian itu sudah hal biasa untuk saya sebagai seorang buruh. Saya sudah biasa hidup dalam hinaan. Itu bukan kesalahan Bapak, itu murni kesalahan saya yang lalai dalam bekerja. Tapi saya terima kasih banyak kepada Pak Hendro karena sampai saat ini masih mempercayai saya sebagai karyawan. Tetapi yang lebih saya terima kasih terhadap Pak Hendro karena Pak Hendro berhati besar yang mau mengampuni anak saya, ujar orang tua Gendon. Sekali lagi saya mohon maaf Pak, saat ini anak saya sedang dalam fase seperti sakaratul maut Pak, rengek orang tuanya Gendon. Pak Hendro dan juga anaknya hanya diam saja. Dengan tangisan orang tuanya Gendon meminta maaf sekali lagi dan berpamitan untuk pulang. Sesampainya di rumah Gareng dan kedua orang tuanya Gendon yang melihat Gendon yang sudah tidak bisa apa-apa, sangat-sangat menyayat hati. Keesokan harinya, Gendon kejang-kejang dengan mulut yang mengeluarkan darah dan busa, dan juga berakhir Gendon meninggal dunia. Jadi kurang lebih 7 hari orang tuanya Gendon dan Gareng menyaksikan bagaimana penderitaan Gendon karena perilakunya sendiri yang sudah melakukan hal yang tidak semestinya. Gendon yang menyantet dan juga ingin menghabisi seluruh keluarga Pak Hendro, tapi justru semua itu kembali ke pelakunya sendiri, yaitu kembali ke diri Gendon sendiri. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya, bahwasanya siapa yang berbuat jahat, berbuat buruk kepada orang lain pasti akan berimbas kepada diri kita juga. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.